Sebelumnya saya harus mungkin share dulu ya, apa sih anak kebutuhan ABK ini, kebutuhan khusus ABK. Mungkin banyak yang memprediksikan atau mempersepsikan bahwa anak kebutuhan khusus itu ada anak yang mempunyai masalah dalam perkembangannya, padahal tidak itu ya. Banyak anak kebutuhan khusus juga anak-anak yang mempunyai kognitif yang berlebih atau yang lebih di atas rata-rata anak-anak yang normal, itu juga anak-anak mempunyai kebutuhan khusus yang memang harus diarahkan dari segi secara psikologinya, perkembangannya, maupun dari segi kebutuhan akademisinya. Itu yang penting ya, karena ini akan mempengaruhi dari perilaku anak itu sendiri nantinya. Baik, anak kebutuhan khusus banyak yang mengartikan ya, baik individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, ini banyak karakteristiknya ini berbeda-beda, tidak sama antara anak yang satu dengan anak yang lain, itu berbeda-beda. Tidak semua anak kebutuhan khusus itu sama kasusnya, atau juga masalah problem dari gangguan tumbuh kembangnya itu berbeda ya, baik karakter fisik, intelektual, dan emosi itu ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi dari anak normalnya atau sebaliknya. Ini dari penelitian dari Bahri tahun 2010 ya, jurnalnya saya baca seperti itu. Jadi dilihat lagi anak secara signifikan berbeda dan beberapa dimensinya juga. Yang penting dari fungsi kemanusiaannya, mereka secara fisik, psikologi, kognitif atau sosial ini terlambat. Itu hampir rata-rata seperti itu untuk anak kebutuhan ABK ini ya. Ada juga yang menyatakan anak-anak kebutuhan khusus itu yang mempunyai masalah pendengaran ya, atau juga buta ya, atau juga ada yang melihat buta tapi ada yang buta melek atau disebut cortical blindness ya. Ini banyak kasus-kasus sekarang pada gangguan cerebral palsy. Ini anaknya kelihatannya kayaknya normal, tapi dilihat dari matanya dia tidak bisa melihat. Tapi ada dilihat dari dites, ternyata dia mempunyai sensorik jarak pandang dan visual itu bisa melihat. Nah, ini yang harus sebetulnya bisa dikembangkan oleh para terapis maupun juga para ahli di sini. Jadi kita harus melakukan apa yang bisa dilakukan untuk anak-anak kebutuhan khusus ini. Nah, ini berhubungan dengan terapi kombinasi ini ya. Nanti saya jelaskan. Lalu gangguan bicara. Ini gangguan bicara banyak sekali sekarang ya. Dari kasus autis ya, ADHD, ADD, ini banyak yang mengalami gangguan masalah bahasa, bicara, irama, dan yang lain-lainnya ya, intonasinya, artikulasinya, ini banyak bermasalah. Nah, terutama juga pada kasus-kasus retardasi mental. Retardasi mental ini adalah anak-anak yang mempunyai masalah kognitif atau yang disebut dengan masalah keterlambatan EQ-nya ya. Nah, ini juga dibagi-bagi. Ini nanti mungkin dari psikolog bisa menerangkan pada kasus-kasus retardasi mental ini. Nah, yang lebih banyak saat ini dari hasil yang saya lihat itu ya di lapangan, klinisi maupun data-data yang ada, ini gangguan emosional ini meningkat ya. Meningkat sekali dibandingkan gangguan kapasitas fisik ya, ini meningkat. Nah, ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor dari proses yang tadi sudah disampaikan, etiologinya, penyebabnya ini banyak sekali ya. Kok kenapa ya sekarang ini anak-anak lebih banyak gangguan perilaku emosional ya, ini banyak sekali. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, yang tadi saya katakan dari awal adalah anak-anak yang berbakat dengan inteligensi tinggi. Ini termasuk juga dalam kategori anak berkebutuhan khusus karena memerlukan penanganan dari tenaga profesional yang terlatih. Jadi bukan berarti anak yang mempunyai inteligensi tinggi ini tidak ada wah, anak saya pintar nih, bagus sekali ya. Ini harus diarahkan ya. Karena kalau enggak nanti perilakunya juga akan bermasalah ini ke depannya. Banyak yang saya hadapi juga, saya lihat kok anaknya tidak ada masalah, EQ-nya bagus ya, semuanya bagus, di atas rata-rata malah dibandingkan anak-anak yang kebutuhan khusus atau anak normal. Tapi mempunyai masalah perilaku, emosionalnya itu meledak-ledak ya, juga ada gangguan perilaku hypernya juga ada di sini. Ini mempengaruhi. Ini penelitian Mang Unsong tahun 2009. Sedangkan dari WHO sendiri itu mempunyai definisi khusus sendiri untuk anak-anak kebutuhan khusus ini ya, karena dunia pun juga harus tahu anak-anak kebutuhan khusus ini seperti apa ya. Ini dia pecah ya menjadi 3 bagian. Ada impairment ya, di mana di sini dijelaskan individu mengalami kehilangan abnormalisasi secara psikologi atau fungsi. Nah, ini misalnya kasus-kasus cerebral palsy ya. Ini mempengaruhi. Nah, ini WHO masih memprediksikan seperti ini. Sebetulnya ini perkembangannya sudah lebih ya. Sudah lebih
definisinya harus lebih luas ya. Kalau dulu kita bersinergisnya itu hanya pada kasus-kasus handicap ya. Handicap ini kasus-kasus yang memang kehilangan kaki atau kehilangan tangan atau jari-jarinya berkurang ya, padahal tidak itu. Banyak sekarang yang kasus-kasusnya ini lebih. Jadi kalau dilihat ini peranan dunia sangat kurang untuk dalam memperhatikan anak-anak dengan kebutuhan khusus, apalagi di negara-negara lain. Ini berhubungan dengan global health-nya kita nih ya. Jadi di Indonesia sendiri pun juga kurang pada anak-anak ABK ini. Jadi siapa yang harus bisa melakukan ini? Ya kita-kita yang ada di lapangan, masyarakat ya, para terapis ya, para dokter, para psikolog dan yang lain-lainnya. Ini harus kita memperjuangkan anak-anak ABK ini. Karena kalau enggak, kita hanya berkonsep pada jalur-jalur seperti yang tidak bisa dikembangkan untuk perkembangan anak-anak ini. Nah, ini WHO juga menyatakan disability. Nah, ini yang tadi saya bilang, hanya berkonsepnya hanya di sini saja pada kasus handicap, padahal tidak seperti itu. Sedangkan dari klasifikasinya, anak berkebutuhan khusus itu banyak ya. Ada ADHD atau juga disebut dengan Attention Deficit Hyperactive Disorder, Learning Disability, ketidakmampuan belajar, problem learning, masalah belajar. Nah, ini beda ya. Ketidakmampuan belajar dengan masalah belajar nih beda kasusnya. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan masalah ini nih, karena penanganan terapinya juga beda, kombinasi terapinya juga beda ya. Nah, ADHD ini menyangkut masalah gangguan tingkah laku, sedangkan learning disability ini berhubungan dengan retardasi mental ya. Ini banyak kasus-kasus ketidakmampuan belajar ini berhubungan dengan kognitif ya. Sedangkan problem learning, anaknya baik, bagus, pintar, fokus, tapi sulit untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Padahal secara kognitif baik gitu loh. Nah, ini mungkin ada faktor-faktor yang lain yang harus kita gali, kita lakukan asesmen supaya penanganannya tepat. Karena saya punya kasus pasien tuh banyak. Kelainan sensori seperti cacat penglihatan, pendengaran yang tadi saya bilang, defisit mental termasuk gifted dan retardasi mental. Ini kasus-kasus Down syndrome ya, masuk dalam sini. Kelainan komunikasi ini banyak pada kasus-kasus autistik dan ADHD, ADD ya, atau juga kasus-kasus PDD-NOS dan yang lain-lainnya. Ketidakmampuan belajar, nah ini yang tadi saya sampaikan, perilaku menyimpang ya, dari gangguan emosional yang dia selalu melakukan menyakiti diri sendiri, atau juga tantrum ya, menyakiti orang lain, atau dia diam saja. Nah, ini kalau menurut si Bandi 2006 itu dibagi, ada tunagrahita, kesulitan belajar, hiperaktif ya, dan sama semuanya sebetulnya. Nah, ini basic dari kita sebagai terapis maupun juga sebagai orang tua harus memahami. Nah, ini pyramid of learning ini penting karena berhubungan dengan terapi ini gitu loh. Karena banyak terapi nih saya lihat, oh ini kasusnya nih misalnya, ini belum perlu untuk terapi wicara ya. Kita perlukan untuk perilakunya dulu karena belum bisa bicara. Ini saya mau tanya, secara jurnalnya belum ada, tapi kita sudah memutuskan. Jadi ini kalau saya lihat kemauan dari para terapis sebetulnya, saya kritisi di sini, sebetulnya ini adalah kita bukan membutuhkan atau tidak, kita mengejar usia yang sudah dikatakan dokter. Jadi manusia itu ya dibagi menjadi sistem sensorik, perkembangan sensorik motor, perkembangan persuap motor, intelektual kognisi, ini paling atas. Jadi hampir rata-rata di kita nih, orang tua maupun juga para terapis ya, pengennya semua larinya ke sini dulu langsung nih. Pengen menujunya supaya cepat anaknya. Padahal bukan itu yang kita capai. Jari yang tidak bisa bergerak, dia bisa bergerak tangannya satu saja ya, atau ruasnya satu, itu sudah perkembangan. Nah itu kita yang kecil-kecil itu tidak sampai ke sana. Sebetulnya terapi kombinasi ini adalah terapi yang harus dilakukan itu secara komben, tidak bisa satu terapi dulu, OT dulu, occupational terapi dulu ya, atau juga fisioterapi dulu, atau juga terapi wicara dulu, tidak. Postural ini juga sangat penting ya, jangan kita melatih pasien, posturalnya tidak dikontrol. Postural security ini adalah keamanan dia dalam keseimbangan. Kalau anak keseimbangannya ABK ini kurang baik, maka jangan harap motorik halusnya itu akan lebih baik. Visual kontaknya akan lebih baik. Ini akan mempengaruhi. Makanya kalau melatih pasien-pasien ADHD, ADD,
kontrol posturnya harus benar. Ya, kalau dia hyper atau apa, kita kontrolin posturnya dulu. Dengan apa? Sensorik integration-nya dulu. Jadi semua itu berjalan bersamaan, tidak per kotak-kotak dalam terapi. Karena kalau kita kotak-kotak dalam terapi, maka anak ini seperti robot. Ini ada beberapa metode terapi ya, mungkin sudah dilakukan, orang tua juga mungkin udah lebih pintar-pintar dibanding terapisnya karena banyak baca ya. Nah, tapi penerapannya harus tepat. Pada kasus-kasus ABA ini, ya banyak dulu waktu zaman baru adanya kasus otis tahun 96 meledaknya di Indonesia itu, saya ingat banget ya. Dan kita belum bisa memahami kasus otistik itu apa ya, belum tahu sekali. Nah, waktu pertama masuk ABA ini, itu semua melakukan ABA semua. Anak ini udah dibikin kayak robot. Kalau dia bagus, dikasih reward. Padahal bukan itu. ABA ini bisa diaplikasikan pada seluruh kasus pasien yang memang mengalami gangguan perilaku atau juga gangguan eye contact ya, yang memang tidak ada kontak sama sekali, dan bisa dilakukan di semua terapi profesi. Fisioterapi boleh melakukan ABA, terapi wicara boleh melakukan ABA, ya, okupasi boleh melakukan ABA. Bukannya berarti ABA ini milik metode si A, tidak. Yang namanya metode bisa diterapkan pada kasus apapun. Kita lihat masalahnya, masalah apa. Kalau dia ada masalah perilaku dan sulit, ABA ini bisa. Banyak, ada dulu metode lumba-lumba ya, karena dengan auditori pasien itu bisa berkembang. Auditori siapa? Itu ultrasoniknya, gelombang ultrasonik dari si lumba-lumba. Hubungannya apa? Karena anak-anak dengan gangguan autistik itu mempunyai masalah pada sistem auditorinya. Terapi biomedik pun juga, obat-obatan dari dokter ya, dari psikiater, dari dokter anak, ini tetap harus dijalankan. Ya, sesuaikan, karena ini masalahnya adalah center nervusnya yang bermasalah. Ya, center nervus itu harus dilatih, distimulasi, dan tetap diberikan biomedik. Ya, tidak bisa kalau nggak dikasih biomedik, akan mempengaruhi dari nanti masalah-masalah konsentrasi, perilakunya itu akan mempengaruhi. Jadi harus sinergis, tidak boleh satu-satu. Kadang-kadang, mohon maaf, orang tua lebih memutuskan masalah terapi anaknya dibandingkan profesi. Profesi juga begitu, sebetulnya tidak. Terapi apalagi yang bisa dilakukan? Terapi sosial. Jangan anak hanya dilakukan pada terapi-terapi OT, TW, ya, atau juga terapi-terapi yang memang hanya berbentuk untuk melihat perilakunya, motorik kasarnya, motorik halus. Tidak. Yang tadi, terapi sosial ini berhubungan sekali untuk sosial dia. Makanya perlu terapi bermain. Jadikan anak ABK itu seperti anak normal. Jangan dibuat seperti anak khusus. Salah itu buat saya. Jadi apa terapi New Zealand? Ini berkembang, di Australia berkembang, di Belanda berkembang, ya, di negara-negara lain berkembang. Di Indonesia tidak berkembang New Zealand ini. Dianggapnya kayak apaan nih, kayak ruang diskotik. Padahal bukan itu. Ada tahapan terapinya dan sulit sekali terapi, ya. Jangan kita sebagai tenaga profesi itu, ya. Lalu setelah sudah melakukan ini, kita membutuhkan sekolah. Anak-anak dengan ABK tidak bisa langsung masuk ke sekolah normal, ya. Harus kemana? Ada namanya jembatan sekolah itu, namanya sekolah pendidikan khusus yang disebut dengan inklusi. Nah, inklusi ini berkembang tapi sedikit sekali di Indonesia. Sehingga apa? Kesulitan anak ABK ini dalam menerapkan akademisinya tadi. Learning piramidnya itu pas di akademi, dia terbentur. Nah, inilah PR-PR dari para profesional, ya, PR pemerintah, masyarakat, ini yang harus kita kembangkan. Ini contoh, ya, occupational therapy pada kasus-kasus OT. Jadi terapinya tidak satu-satu, tapi banyak, ya. Ini dikombin, OT, TW nanti, ya. Tapi ini salah satu terapinya saja. Nah, kita bisa lihat. Sophia is 4 years old and has been coming to OT primarily for inefficiencies with processing and modulation of sensory input. This means that her nervous system requires increased amounts of input and sensory experiences throughout the day to help her maintain a calm or organized state. The goal is to provide these children with structured sensory experiences in treatment and at home on a daily basis, so they do not have to seek out input in ways that disrupt participation in daily tasks. Placing weights on her ankles and wrists allows Sophia to have a better sense of her body and space.
They also work to help keep her grounded and slow her movements. Sophia also exhibits immature grasp patterns, which can lead to quick fatigue with drawing and writing tasks, as well as decreased control when using fork or spoon for self-feeding. We incorporate resistive games with Play-Doh, putty, tongs, and tweezers to assist with the development of her hand musculature and improve grasp patterns. For a greater challenge, I ask her to sustain the grasp while carrying it from one point to another. As you can see, this increases the difficulty, but turning the path into an obstacle course makes the game fun. We also incorporate reaching across midline into our sessions. This helps to develop integration between left and right sides of the body and facilitates trunk rotation. Having a strong sense of midline provides Sophia with a reference point from which she can move. Playing games on her stomach helps to strengthen her core and upper extremities. While this can be tiring, we are able to make the task motivating by using the scooter board to retrieve puzzle pieces. Like the wrist weights shown earlier, this weighted vest provides additional input and boundaries for Sophia. It allows her to have improved control of her movements as she navigates people and obstacles within her environment. Can you find number 2? Here, we are working on eye-hand coordination and slow, controlled arm movements, as well as more midline crossing. As the task itself is not too challenging, she is sitting on an uneven surface, requiring her to engage her core while she is completing the activity. We practice moving fast and slow during different games to help Sophia learn to grade her movements. In this game, I assist her in swinging the fishing pole fast and slow. As you can see, at this time, she continues to prefer going fast, as it is difficult and takes much more effort to move at a slow, controlled pace. Another way to organize a child's movement is to have them participate in heavy work activities, including lifting, pushing, and moving heavier items. We incorporate this into our session as a part of cleaning up activities. Lastly, we use the Bosu ball to help Sophia work on core strength and balance, as well as to slow her down and separate her arm movements from movements of her trunk. Furthermore, to provide her with additional sensory input, quick changes in head position are included within games. One way we do this is having her bend down, which places her head in an inverted position. Here you can see she is reaching for toys presented through her legs. We also work on reaching up and looking back to retrieve toys held over her head. It is important that we end our sessions with calming, organizing input. While not shown here, the last 5 to 10 minutes of Sophia's session. Nah, nanti saya jelaskan, ini terapi Snoezelen ya. Due to some of the pain she was having, and you could really see that she just calmed and relaxed with the environment that was presented for her. The Snoezelen room is a place where we are able to take patients away from the medical environment and bring them into an area that, after assessing their needs, we can figure out what sensory environment is going to be good for them. And the space allows them to kind of recenter themselves and reduce that stress and anxiety of being in the hospital. So when Angie and I were talking one day, I said, have you ever thought about doing a Make-A-Wish for Shayla and focusing on creating a bedroom for her with a multisensory feel? And she was like, wow, yeah, that's a great idea. There have been times where we can't keep things bandaged enough and keep the infection away. So this is kind of not really the fix for that, but very much of a help for that. This keeps her calm, and in that way, she doesn't scratch herself, no infections, and less hospitalizations. It's amazing the difference. Release the muscles, lengthen them, and relieve the contractures prior to planning for spasticity management. So Journey had rehab after both her orthopedic surgery with the doctor kind of added to who she is and her self-esteem. A couple of things that I've noticed
is Johnny's ability to stand independently. We're in the beginning of the process, but just seeing her be able to stand for 20 seconds and have that level of freedom is something that I was told would never happen. Well, we're very fortunate at Johns Hopkins in that we're well known for here. The kids can. It is a very we decided to proceed with. Oke, ini kasus fisioterapi ya, dan ini kasus pada untuk metode terapi SI. Pada kasusnya nanti saya jelaskan sedikit ya. Nah, lihat peran orang tua di sini ya, peran terapis pada ruang sensori integrasi ya. Ini untuk dia lebih percaya diri ya, itu lobang di dalamnya ya. Nah, ini untuk melatih pada anak-anak hiperaktif, jadi energi dia diarahkan pada sensoriknya supaya mereka bisa mengatur tatanan dari proses sensorik itu sendiri. Ya, ini melatih keseimbangan. Ya. Nah, ini lebih ke arah perkembangan untuk keseimbangannya ya, taktil ya. Tadi juga dilihat di ruang Switzerland dilakukan taktil. Nah, ini fokus untuk melatih fokus ya, keseimbangan ya. Step-stepnya sudah jelas ya. Nah, ini untuk melatih hand coordination, itu sesuai dengan piramid tadi ya. Nah, ini juga untuk aktif pada kasus ini untuk keseimbangan, melatih proprioceptifnya ya. Untuk melatih juga dari visual contact dia ya. Ini berpengaruh sekali pada motor sensoriknya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini untuk melakukan postur, stabilitas pada postur. Kalau anak yang lebih bagus dia bisa mempertahankan, kalau tidak dia jatuh. Tapi harus dilatih terus. Dengan begitu maka brain dia akan fungsi dari sensorik proprioceptif dia akan berkembang, motorik dia berkembang, kognitif dia berkembang. Nah, bisa lihat core strengthening ya, untuk otot ya. Ini pengaruh sekali untuk kasus anak-anak ya. Jadi fisioterapi tidak hanya mengerjakan pasien-pasien CP, tapi pasien-pasien ADHD perlu dilakukan juga. Nah, ini bekerjanya harus sama, kombinasi, nggak bisa satu-satu. Ya, selama ini kita sudah terkotak-kotak dengan terapi one by one. Ya, ini harus dirubah konsepnya. Kalau tidak, maka perkembangan anak-anak ABK ya seperti itu saja perkembangannya. Nah, ini hand coordination, mata, tangan dalam berkoordinasi. Nah, ini mengontrol daripada midline pada postur, korek postur. Ini sangat penting buat posisi dia, praksis geraknya nanti. Ya, dalam melatih untuk menulis. Kalau badan kita nggak seimbang, maka tulisannya akan bermasalah. Komunikasi dia, bahasa dia akan bermasalah juga. Jadi nggak bisa dilihat satu-satu ini semua. Nah, ini untuk sensation. Ya, nah seperti itu. Ya. Terima kasih. Mungkin itu dari saya ya, sedikit gambaran bagaimana kita menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus. Saran saya tidak atau juga jangan anak itu dibentuk oleh kemauan kita sebagai terapis atau juga kemauan orang tua, tapi kita arahkan adalah perkembangan dari anak ABK itu sendiri, supaya dengan terapi yang baik ya, terapi komunikasi yang baik, kita mengejar dari perkembangan normalnya. Jadi bukannya kemauan kita ya, tapi kita kejar perkembangan normal dengan kemampuan anak ABK ini. Jangan kita yang malah sekat-sekat, sehingga apa? Anak-anak ini secara sensorik, secara perkembangan motoriknya, perkembangan motorik halusnya, bahasanya, sosialnya juga terkotak-kotak. Sampai nanti di akademisnya akan terkotak-kotak. Dia tidak akan pernah bisa melakukan apresiasi dari masalah perkembangan intelektual dia dan sosial dia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.